Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juni Ellen Maulidianata, NRP 11101818033 dari kelas 3 D4 Teknik Elektronika B. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan praktikum 13 dari mata kuliah VLSI dengan judul pemanfaatan logic core generator. Langsung saja, langkah yang pertama yaitu membuat file baru dengan cara menekan file, kemudian new project, dan di sini saya beri nama praktikum 13. Kemudian untuk top levelnya yaitu HDL, kemudian next. Dan di sini adalah konfigurasi yang saya gunakan, yaitu ada Spartan 3E, speednya -4, kemudian preferred range weight-nya VHDL, dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah disetting seperti demikian, maka langsung ditekan next dan finish. Di sini akan muncul file yang tadi saya buat. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu dengan klik kanan, new source, dan kemudian membuat file VHDL-nya yaitu VHDL modul. Kemudian di sini saya beri nama VHD. Nah, maka akan muncul tampilan untuk memasukkan programnya. Nah, karena di sini saya sudah menyiapkan programnya, saya bisa langsung memasukkan untuk program VHD-nya. Kemudian apabila sudah, di sini dengan menekan sintesis, kemudian ketika program sudah saya masukkan, kemudian di bagian sintesis terdapat cek sintak. Nah, di sini dapat kita lakukan untuk mengecek program yang dimasukkan apakah sudah benar. Sampai ada tanda centang warna hijau di sebelah kiri dari cek sintak. Nah, ketika sudah muncul tanda demikian, berarti program yang kita masukkan sudah benar. Dan langsung ke langkah selanjutnya, yaitu membuat file TB-nya atau testbed-nya dengan cara menekan simulation, kemudian membuat file sama yaitu klik kanan, new source, kemudian VHDL testbed. Nah, di sini saya beri nama TB Prak 13. Untuk tipenya yaitu VHDL testbed, kemudian ditekan next, next, dan finish. Nah, setelah muncul tampilan untuk masukkan programnya, di sini bisa langsung diedit untuk programnya. Sini saya sudah menyiapkan program untuk testbed, yaitu saya siapkan di sini, kemudian saya masukkan dengan cara mengcopy. Nah, untuk program testbed-nya di sini saya menggunakan data 1 yaitu 8 dan data 2 yaitu 2 atau dalam binarnya 0010 dan 1000. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita mengecek caranya seperti yang sebelumnya, program VHD dengan cara dengan cara cek sintak terlebih dahulu sampai terdapat tanda centang warna hijau di sini. Nah, di sini sudah terdapat tanda centang hijau. Langkah selanjutnya yaitu mensimulasikannya. Nah, setelah muncul tampilan seperti demikian, maka di sini saya perbesar agar lebih mudah dalam proses pengamatan. Kemudian untuk datanya saya rubah menjadi unsigned decimal. Data juga sama. Kemudian selnya unsigned decimal result. Nah, di sini sudah tampak apabila data 1 di sini saya masukkan tadi adalah 8 dan data 2 di sini adalah 2. Kita lihat di bagian program yang testbed, yang mana program ini yaitu, nah,
data 1 merupakan saya beri 8 dan data 2 saya beri 2. Kemudian untuk sel yang pertama, ketika sel bernilai 000, maka operasi yang akan dikerjakan yaitu operasi penjumlahan. Sedangkan pada sel 001, operasi yang digunakan adalah pengurangan. Kemudian selanjutnya ini adalah operasi AND, kemudian operasi OR, kemudian operasi NAND. Kemudian untuk sel 101 ini adalah XOR. Kemudian untuk 110 adalah operasi pembagian, dan yang terakhir yaitu ketika sel bernilai 111, maka operasi yang aktif yaitu operasi perkalian. Kita lihat di sini, ketika sel 0, maka operasi yang aktif yaitu operasi penjumlahan. Di sini kita cek ketika data 1 8 dan data 2 adalah 2, maka nilai sel 0 yaitu 10. Kemudian untuk operasi yang kedua yaitu pengurangan, ketika data 1 8 dan data 2 adalah 2, maka nilainya adalah 6. Kemudian untuk operasi perkalian yang terakhir ini, ketika sel yang terakhir, ketika data 1 8 dan data 2 2, maka 8 dikali 2 akan sama dengan 16. Untuk proses selanjutnya kita bisa rubah ke default agar lebih mudah dalam pengamatan. Nah, untuk sel yang ketiga, yaitu ketika 010, di sini proses yang berlaku yaitu proses AND. Jadi ketika di sini 0 di-AND-kan dengan 0, maka hasilnya 0, 0 di-AND-kan dengan 1 adalah 0, 0 merupakan di-AND-kan menjadi 0, dan 10 di-AND-kan menjadi 0, sehingga pada sel ketiga atau sel ke 010, maka nilainya adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian untuk sel yang keempat yaitu operasi OR, yang mana ketika 0 di-OR-kan dengan 0 adalah 0, 0 di-OR-kan dengan 1 adalah 1, 0 di-OR-kan dengan 0 adalah 0, dan 1 di-OR-kan dengan 0 adalah 1, sehingga hasilnya yaitu 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Kemudian untuk operasi selanjutnya yaitu NAND, yang mana 0 di-AND-kan dengan 0 adalah 1, 0 di-AND-kan dengan 1 adalah 1, 0 di-AND-kan dengan 0 adalah 1, dan 1 di-AND-kan dengan 0 adalah 1, sehingga hasilnya adalah 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Dan begitu terus sesuai dengan operasi yang dilakukan. Misalnya di sini yang terakhir yaitu ketika pembagian. Di sini kan 8 bagi 2 kan sama dengan 4. Jadi untuk 4 bit di depan ini merupakan hasil dari baginya, yaitu 0100 merupakan biner dari 4. Kemudian karena dia tidak memiliki sisa bagi, maka untuk 4 bit di belakangnya yaitu 0000. Mungkin sekian simulasi dari saya. Apabila banyak salahnya, banyak kurangnya, saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.